Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas panduan super lengkap soal ngurus SIM di tahun 2026. Mau itu bikin baru atau perpanjangan, semuanya bisa loh dilakuin langsung dari HP kamu. Pasti perlu kan? SIM ini kan dokumen wajib banget. Tapi jujur aja deh, prosesnya tuh seringkali terasa ribet, bikin pusing, dan bikin kita mikir, aduh, kok nggak bisa lebih simpel sih? Ingat nggak sih zaman dulu? Ngurus SIM itu artinya siap-siap seharian antri panjang, bolak-balik capek banget deh di kantor Satpas. Nah sekarang, lupakan semua drama itu. Udah ada cara baru yang jauh lebih cepat dan serba online. Dan apa kuncinya? Cuma satu, aplikasi resmi digital Korlantas Polri. Serius, aplikasi ini tuh game changernya. Semua proses, dari daftar, bayar, sampai selesai, semuanya terpusat di sini. Jadi praktis dan transparan banget. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas dulu persiapannya, dari dokumen sampai biaya. Terus kita dalami soal tes online-nya. Habis itu, kita masuk ke langkah-langkah bikin SIM baru, terus cara perpanjang SIM. Dan terakhir, ada tips-tips penting biar semuanya lancar jaya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar tapi krusial, persiapan dokumen dan biaya. Percaya deh, kalau bagian ini beres, kesananya bakal jauh lebih gampang. Yuk, kita lihat apa aja yang harus disiapin. Pertama-tama, soal biaya resmi atau yang biasa kita sebut PNBP. Nih, catat ya. Untuk SIM A baru, biayanya Rp120.000. Kalau perpanjang jadi Rp80.000. Buat SIM C, bikin baru itu Rp100.000, perpanjangnya Rp75.000. Nah, ini biaya pokoknya ya, yang masuk ke kas negara. Tapi tunggu dulu, biaya tadi itu belum semuanya loh. Ada biaya-biaya tambahan yang perlu kamu siapin juga. Misalnya, tes psikologi online itu sekitar Rp77.500. Terus tes kesehatan sekitar Rp35.000. Ada juga asuransi, ini sih opsional, sekitar Rp30.000. Jadi pastiin budget kamu lebih dari biaya pokok tadi ya. Lanjut ke dokumen. Apa aja yang wajib? Pertama, tentu eKTP. Kalau mau bikin SIM baru, sekarang wajib punya sertifikat pelatihan mengemudi. Kalau cuma perpanjang, siapin SIM lama kamu. Terus, surat sehat jasmani dan psikologi juga wajib, beserta pas foto digital berlatar biru dan foto tanda tangan kamu di atas kertas putih. Sip, kita masuk ke bagian kedua yang seru banget, tes online. Ini nih salah satu terobosan keren yang bikin prosesnya jadi jauh lebih gampang. Kamu bisa selesaikan tes kesehatan dan psikologi langsung dari HP. Keren kan? Yang pertama ada e-Request. Ini buat tes kesehatan jasmani. Jadi kamu tetap perlu ketemu dokter buat diperiksa fisiknya, kayak mata atau pendengaran. Tapi hasilnya itu langsung diinput online sama dokternya. Jadi nggak perlu lagi bawa-bawa kertas keterangan sehat ke mana-mana. Terus yang kedua ada EPSI. Ini tes psikologinya. Nggak usah tegang. Tes ini tujuannya buat ngukur kemampuan kognitif, motorik, sama kepribadian kamu. Intinya buat mastiin kamu tuh siap secara mental buat nyetir di jalan. Dan enaknya, tes ini bisa dikerjain langsung dari browser HP. Nah, untuk biayanya, tes psikologi online lewat EPSI ini tarif resminya Rp77.500. Angkanya jelas dan transparan, jadi nggak ada tuh yang namanya biaya siluman. Oke, sekarang kita fokus buat kamu yang baru pertama kali mau bikin SIM. Ini dia panduan lengkapnya, langkah demi langkah, dari awal sampai SIM ada di tangan, semuanya pakai sistem online ya. Prosesnya ada 5 langkah utama. Pertama, unduh aplikasi digital Korlantas, terus verifikasi data diri. Kedua, isi formulir lengkap dan bayar biaya PNBP-nya. Ketiga, nah ini dia, ujian teori online. Kalau lulus, kamu bisa pilih mau ujian praktik di Satpas mana dan kapan. Dan terakhir, kalau ujian praktiknya juga lulus, selamat, SIM kamu siap diambil. Oke, sekarang giliran yang mau perpanjang SIM. Buat kamu yang SIM-nya udah mepet mau habis masa berlakunya, ini kabar baik banget. Proses perpanjang online ini super gampang. Bener-bener bisa selesai hampir semuanya sambil rebahan di rumah. Ini tips super penting, jangan sampai kelewat ya. Kapan sih waktu terbaik buat perpanjang SIM? Jawabannya, antara 3-14 hari sebelum tanggal kedaluarsa. Kenapa? Biar nggak mepet dan nggak ada resiko SIM kamu keburu mati. Kalau udah mati, urusannya jadi bikin baru lagi loh. Langkahnya beneran simpel banget. Siapin aja dokumen dalam bentuk digital, selesaikan tes e-Request sama EPSI, lalu isi formulir dan unggah semuanya di aplikasi. Setelah itu, pilih Satpas, pilih mau SIM-nya diantar atau kamu ambil sendiri, bayar biayanya, dan tinggal tunggu verifikasi. Beres! Oke, kita udah hampir di ujung nih.
Sebelum selesai, yuk kita bahas beberapa masalah yang sering muncul dan tips-tips pamungkas biar proses pengajuan SIM kamu dijamin 100% mulus tanpa hambatan. Nah, ini dia. Pasti banyak yang ngalamin gagal verifikasi wajah dengan data EKTP pas pertama kali daftar di aplikasi. Sering banget kejadian kan? Tenang, jangan panik dulu. Ada kok solusinya. Kunci biar lolos verifikasi itu sebenarnya gampang. Pertama, cari tempat yang cahayanya terang. Kedua, pasin muka kamu di dalam frame, jangan kepotong. Ketiga, lepas kacamata. Pastiin juga fotonya nggak blur. Terus ikutin aja instruksi gerakan di layar. Dan yang paling penting, pastiin koneksi internet kamu lagi stabil. Ini sering jadi biang keroknya nih. Begitu semua proses beres dan pengajuan kamu disetujui, kita sampai di tahap akhir. Kamu punya dua pilihan yang fleksibel banget. SIM-nya bisa dikirim langsung ke rumah kamu lewat pos, atau kalau mau, kamu bisa ambil sendiri di Satpas yang udah kamu pilih. Jadi intinya apa? Dengan semua kemudahan digital ini, ngurus SIM di tahun 2026 itu udah jauh lebih gampang dan sepenuhnya ada di tangan kita. Nggak ada lagi cerita ribet dan buang-buang waktu. Semuanya lebih cepat, lebih mudah, dan lebih terkendali. Pada akhirnya, punya SIM itu kan bukan cuma soal bawa kartu ya, ini soal tanggung jawab besar. Jadi, dengan SIM baru di tangan, pertanyaannya sekarang buat kita semua, siap nggak kita jadi pelopor keselamatan di jalan? Bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat semua pengguna jalan lainnya.